Di dalam proses product design and development, setidaknya ada dua elemen atau aspek yang akan bekerja bersama. Aspek tersebut adalah seni dan sains. Dua-duanya harus bekerja bareng sehingga membuat atau bisa menghasilkan produk yang unggul. Seni dan sains. Di kuliah-kuliah kita nanti, tentunya kita tetap akan menyentuh bagian arts. Creativity penting, arts juga akan disentuh. Tetapi karena background kita adalah industrial engineering, maka lebih banyak bahasannya itu menyentuh pada bagian sains atau ilmu pengetahuan desainnya. Sehingga pada saat Anda sudah bekerja dan Anda masuk di dalam tim product design, Anda lebih akan banyak berperan pada bagian saintifiknya. Atau dengan kata lain, Anda nggak akan bisa bekerja sendiri. Dan kalau Anda lihat tim-tim product design yang ada di luar sana, hampir semuanya, mungkin semuanya, bentuknya adalah tim yang datang dari multidisiplin. Ada mereka-mereka yang lebih kuat di bagian saintifiknya, seperti kalian. Ada juga yang lebih kuat di bagian seninya. Mungkin background-nya industrial design, seni murni, dan sejenisnya. Sehingga kerja di desain, product design, sistem desain selalu merupakan kerja tim. Dan kalau membicarakan kerja tim, nanti ada kuliahnya sendiri yang disebut sebagai kuliah manajemen proyek. Anda akan mempelajari bagaimana caranya bekerja dengan tim secara efektif. Kira-kira bagian sainsnya desain apa ya? Mungkin saat ini kita tidak akan banyak membahas, tapi saya akan kasih clue bahwa pada sisi saintifiknya kita bicara tentang misalnya identifikasi customer needs dengan menggunakan survei, dengan menggunakan metode etnografi, kemudian mengubah customer needs menjadi spesifikasi. Itu semua adalah contoh-contoh aspek saintifik dari pengembangan produk dan perancangan produk. Kemudian analisis life cycle. Itu adalah contoh yang lain. Pada saat Anda merancang, tim harus sudah mulai memperkirakan apakah kalau produknya seperti ini nanti laku untuk dijual. Kemudian kalau bisa laku, berapa besarnya jumlah penjualannya. Kemudian apakah itu worth it untuk dilakukan. Kemudian nanti saat semuanya udah nggak suka lagi, dia akan dibuang. Bagaimana supaya waste atau sampah dari produk kita ini nanti tidak mengganggu lingkungan? Apakah perlu didaur ulang? Kalau perlu, seperti apa sistemnya? Apakah kita akan membuat sistem daur ulangnya juga? Itu adalah contoh-contoh dari bagian saintifik dari sebuah proses product design. Bicara tentang proses product design, salah satu prinsip yang perlu kita pahami adalah bahwa prosesnya itu iteratif. Iteratif itu artinya berulang atau bolak-balik. Jadi, kalau kita bayangkan orang jalan, langkah pertama, langkah 2, langkah 3, sampai langkah 10, kemudian finish. Itu bukan iteratif. Itu kita sebut linear forward. Jadi, maju terus, pantang mundur. Semua proses product design tidak seperti itu. Selalu ada proses pengulangan atau iterasi. Contohnya, setelah melangkah 1, langkah 2, langkah 3, kita akhirnya terpaksa balik lagi ke langkah 1. Sudah sampai langkah 6, balik lagi ke langkah 3, dan seterusnya. Itulah proses iterasi di sebuah product design. Langkah 1, 2, 3-nya seperti apa? Kita lihat ada di proses diagram di bawah ini. Langkah 1, tadi saya sudah sampaikan, yaitu ICN, Identification of Customer Needs.
Kemudian langkah 2 adalah mendefinisikan problemnya. Langkah 3 adalah data gathering. Kemudian langkah keempat adalah development of evaluation criteria. Kemudian nyari alternatif-alternatif yang muncul. Kemudian pilih alternatif, tapi sebelumnya dievaluasi. Kemudian habis itu kita akan dapatkan desain yang final. Kalau mengikuti serial tentunya tahapannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 8 selesai. Nanti kalian akan belajar juga bahwa prosesnya tidak linear, tetapi iteratif. Setelah sampai 2, bisa jadi kita harus balik lagi ke 1. Setelah sampai 3, bisa jadi balik ke 2 atau balik ke 1 dan seterusnya. Itu yang kita sebut sebagai iterasi. Kenapa perlu ada iterasi? Karena pada saat tahap 1, sebenarnya kita belum paham betul dengan kebutuhan. Ada hal-hal yang kita belum bisa lakukan, belum kita putuskan, tapi kita harus sudah masuk ke tahap 2. Begitu sampai di tahap 2, informasi yang tadi dibutuhkan di 1 dan belum ada, sekarang sudah ada. Dan ternyata keputusan kita salah di desain tadi. Kita balik lagi ke tahap 1. Itulah prinsip dari proses product design. Saya pikir untuk pengantar teknik industri, materi kita cukup sampai di sini. Kita sudah membahas cukup banyak principles of product design and development. Mudah-mudahan membuka wawasan Anda dan menambah semangat Anda untuk nanti ngambil mata kuliah yang memang juga wajib, design and development, kemudian praktikumnya, serta satu lagi mata kuliah akhir yaitu capstone design atau sistem design. Terima kasih, saya Budi Hartono dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.